Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate informasi terkait P3K Guru atau tes P3K Guru di tahap yang kedua. Yang mana judul video kita di sini adalah baru saja info resmi dari Kemendikbudristek. Teman-teman guru honorer wajib pahami sekarang aturan sesi ujian dan bentuk penyajian tes untuk tes P3K Guru tahap yang kedua. Tentunya informasi ini sangat penting untuk rekan-rekan guru honorer untuk wajib pahami agar nantinya teman-teman bisa istilahnya mengatur strategi, mengatur cara-cara atau tips-tips agar teman-teman bisa melewati sesi ujian nantinya dan bisa menyelesaikan penyajian tes yang diberikan melalui tes P3K di tahap kedua, yang nantinya teman-teman bisa lolos menjadi ASN P3K di tahap yang kedua. Nah, kita langsung lanjut saja ke informasinya. Kira-kira sesi ujian dan bentuk penyajian tes yang bagaimana di tes P3K Guru di tahap kedua. Ini adalah informasi umumnya teman-teman ya. Bahwasanya untuk yang poin pertama yang harus teman-teman pahami, bahwa pelaksanaan seleksi itu menggunakan CAT UNBK semi online. Untuk CAT atau CAT UNBK itu miliknya pihak Kemendikbudristek, seperti itu ya. Dan itu tentunya bersifat semi online ya, seperti itu. Jadi untuk seleksi menggunakan CAT UNBK semi online itu punyanya Kemendikbudristek dan kemungkinan besar akan tetap sama waktu di tahap pertama kemarin. Kemudian yang kedua adalah jumlah hari pelaksanaan antara 1 sampai 4 hari. Nah, itu bisa berbeda antar kabupaten kota. Misalkan di Kabupaten A bisa jadi jadwalnya itu tidak bersamaan dengan Kabupaten C atau Kabupaten D. Makanya di sini untuk jumlah hari pelaksanaan di sini diberikan rentangan waktu antara 1 sampai 4 hari. Nah, dengan adanya rentangan waktu 1 sampai 4 hari, maka di sini bisa berbeda antar kabupaten dengan kota, seperti itu teman-teman ya. Kemudian setiap hari di setiap lokasi dilaksanakan dalam 2 sesi. Nah, jadi di setiap lokasi itu waktu pelaksanaan ujiannya nanti itu akan ada 2 sesi teman-teman ya. Akan ada 2 sesi ujian P3K di setiap lokasi yang ditunjuk untuk menjadi tempat pelaksanaan ujian. Kemudian waktu ujian total yaitu 170 menit. Nah, jadi untuk waktu untuk melaksanakan menyelesaikan soal itu 170 menit teman-teman ya, terdiri dari kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, sosiokultural, dan tentunya wawancara. Nah, kemudian untuk lokasi ujian peserta di kabupaten, sekolah asal peserta, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi ke informasi penting lainnya terkait sesi ujian dan jadwal pelaksanaan. Di sini untuk penyajian tes, teman-teman bisa perhatikan sendiri bahwasanya di tes P3K di tahun 2021 di sini sudah disediakan materi substansinya, kemudian waktunya, kemudian jumlah soal, bobot nilai antara menjawab dengan tidak, kemudian ada nilai maksimal dan ada nilai ambang batas. Nah, di sini istilahnya terkhusus untuk nilai ambang batas itu teman-teman silakan cek di Permenpan RB nomor 1127 tahun 2021 dan Kemenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Kami sudah sering membahas informasi ini sebelumnya di channel YouTube ini. Kemudian teman-teman harus pahami bahwasanya untuk materi tes teknis itu sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi misalkan teman-teman melamar formasi guru kelas SD, maka untuk soal kompetensi teknisnya itu akan berkaitan dengan jabatan teman-teman sebagai guru kelas SD. Dan sebaliknya misalkan teman-teman formasi yang dilamar adalah pendidikan bahasa Inggris atau guru bahasa Inggris, maka nantinya soalnya itu berkaitan dengan guru bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian untuk bentuk soal, semua materi mulai dari manajerial, sosiokultural, wawancara, dan teknis, bentuk soalnya semua materi itu adalah tentunya pilihan ganda teman-teman ya. Tentunya pilihan ganda itu yang harus teman-teman guru honorer pahami.
Nah, kemudian kita coba cek satu persatu. Untuk materi substansi manajerial itu waktunya adalah 40 menit teman-teman ya. Kemudian jumlah soal untuk manajerial dengan sosiokultural itu adalah 25 soal dengan 20 soal, 20 nomor. Berarti untuk manajerial dan sosiokultural itu 45 nomor. Nah, bobot nilainya ketika teman-teman menjawab, maka teman-teman akan mendapatkan nilai 1, 2, 3, 4 untuk manajerial. Sedangkan sosiokultural itu semua punya nilai, semua opsi jawaban itu mempunyai nilai. Untuk sosiokultural, opsi jawabannya itu yang tertinggi adalah 5, berturut-turut kemudian 4, kemudian 3, kemudian 2, dan kemudian 1. Kemudian ketika teman-teman tidak menjawab sama sekali soal yang disediakan di manajerial sosiokultural, maka teman-teman akan mendapatkan poin 0. Kemudian nilai maksimalnya itu adalah 200. Ya, jika teman-teman benar semua di manajerial, misalkan mendapatkan poin tertinggi 4 di manajerial dan mendapatkan poin 5 di sosiokultural, maka teman-teman akan mendapatkan 200 poin ya, 200 poin. Kemudian untuk wawancara ya, untuk nilai ambang batasnya itu adalah 130 teman-teman ya. Nilai ambang batasnya itu adalah tentunya 130. Kemudian untuk wawancara, waktunya itu adalah hanya 10 menit teman-teman ya. Wawancara itu hanya 10 menit, kemudian jumlah soalnya juga adalah 10. Berarti 1 menit per soal. Bobot nilainya ketika teman-teman menjawab setiap opsi jawaban itu ada A, B, C, D. Berarti ada 4 opsi, itu nilai tertingginya 4. Bobot nilainya 4, 3, 2, 1. Dan ketika teman-teman tidak menjawab soal di wawancara, maka teman-teman hanya mendapatkan nilai 0. Kemudian untuk tes wawancara itu nilai maksimalnya adalah 40 teman-teman. Sedangkan nilai ambang batasnya berdasarkan Kemenpan RB 1127 dan 1169 itu adalah 24. Kemudian untuk yang ketiga adalah kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini waktunya adalah ini yang paling lama 120 menit. Jumlah soal itu adalah 100, kemudian menjawab ketika benar mendapatkan bobot 5 dan ketika salah akan mendapatkan bobot 0. Tidak menjawab otomatis 0. Nah, ini yang menjadi kelemahan di teknis itu ya, kecuali ketika teman-teman mendapatkan afirmasi. Nilai maksimal untuk teknis adalah 500, kemudian nilai ambang batas itu sudah dilampirkan, itu sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar, itu berbeda-beda nilai ambang batasnya untuk kompetensi teknis. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ke informasi berikutnya. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan simulasi, tidak ada simulasi Senin 6 Desember. Jadi untuk tahap kedua ini tidak ada lagi simulasi ujian. Kemudian Senin 6 Desember 2021 sinkronisasi data untuk ujian dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat sesuai jadwal ya. Jadi hari Senin 6 Desember 2021 itu ada sinkronisasi data untuk ujian dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat sesuai jadwal. Kemudian Selasa dengan Jumat 7 sampai 10 November 2021 itu pelaksanaan seleksi sesuai jadwal. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.